Pernah kepikiran nggak sih kayak apa ya rasanya kalau kita bertemu Tuhan? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah cerita yang sederhana, tapi menyentuh banget. Sebuah kisah yang mungkin bisa mengubah cara kita memandang jawaban dari pertanyaan itu. Mungkin pertanyaan ini kedengerannya gede banget ya. Tapi, gimana kalau pertemuan itu terjadinya bukan di tempat yang megah atau suci, melainkan di tempat yang paling biasa aja? Yuk kita dalemin sebuah kisah yang menawarkan jawaban yang sama sekali nggak terduga. Oke, jadi cerita kita ini dimulai dari seorang anak kecil dengan keinginan yang polos banget. Dia cuma punya satu tujuan, mau ketemu sama Tuhan. Misinya kelihatannya simple ya, tapi didasari oleh kepolosan yang luar biasa. Coba deh lihat persiapannya. Bekalnya itu bukan yang aneh-aneh, cuma beberapa kue sama minuman kaleng. Ini nunjukin banget betapa simpelnya cara dia mikir kan. Dia cuma tahu perjalanannya mungkin bakal jauh, jadi ya dia bawa bekal secukupnya. Ternyata perjalanannya nggak perlu jauh-jauh. Cuma beberapa blok dari rumahnya, di sebuah taman ceritanya jadi beda. Ada sebuah pertemuan yang bakal mengubah segalanya. Di situ dia ngelihat pemandangan yang jujur aja mungkin sering kita lihat, tapi kita cuekin ya kan. Seorang wanita tua yang lagi duduk sendirian di bangku taman. Tapi buat anak ini, momen ini jadi titik balik dari perjalanannya. Dan disinilah semuanya berubah. Misi pribadinya buat ketemu Tuhan kayaknya disampingin dulu deh. Tergantikan sama sesuatu yang lebih penting saat itu. Dia ngelihat kebutuhan orang lain. Empati murni seorang anak yang sadar kalau nenek di sebelahnya itu kayaknya lapar. Tanpa pikir panjang, dia langsung buka tasnya dan nawarin bekalnya. Sebuah tindakan baik yang bener-bener spontan, tulus, dan sama sekali nggak ngarep imbalan. Cuma sebuah kue yang dia kasih. Terus apa balasannya? Bukan cuma terima kasih, tapi sebuah senyuman. Senyuman yang wow, benar-benar indah dan langsung kena ke hati si anak ini. Kekuatan senyuman itu ternyata luar biasa. Saking pengennya lihat senyum itu lagi, dia kasih lebih banyak. Dia tawarin minumannya juga. Ini bukti nyata banget loh, gimana satu kebaikan kecil bisa memicu kebaikan lainnya. Dan bagian paling indahnya, mereka tuh nggak ngomong sepatah kata pun. Cuma duduk bareng, makan bareng, saling senyum. Sebuah koneksi tulus yang terjalin bahkan tanpa perlu kata-kata. Nah, pas hari mulai sore, mereka pisah. Dua-duanya pulang ke rumah dengan perasaan yang beda. Dan keluarga mereka langsung sadar, disinilah inti ceritanya mulai kebuka. Coba bayangin deh, anak ini pulang ke rumah mukanya ceria banget, penuh sukacita yang kelihatan jelas. Ibunya ya jelas penasaran dong, ini anak kenapa kok pulangnya seneng banget? Dan jawabannya sederhana tapi dalam banget. Aku makan siang sama Tuhan. Ibu tahu nggak? Dia punya senyum paling indah yang pernah aku lihat. Dari sudut pandang dia, pengalaman itu suci banget. Buat dia, Tuhan itu ya senyuman indah yang dia dapat sore itu. Nah, di sisi lain, si nenek ini juga pulang dengan perasaan yang sama. Dia balik ke rumahnya dengan rasa damai dan bahagia yang terpancar dari wajahnya. Sampai-sampai keluarganya juga kaget. Dan pas ditanya, jawabannya kayak cerminan dari pengalaman si anak. Aku tadi makan kue di taman sama Tuhan. Kamu tahu nggak, ternyata dia jauh lebih muda dari yang aku kira. Luar biasa kan? Keduanya sama-sama ngerasa abis ketemu Tuhan dalam wujud satu sama lain. Jadi inti dari semua ini apa sih? Cerita ini nunjukin sebuah kebenaran universal yang indah banget. Ternyata pengalaman ketuhanan yang kita cari-cari justru ada di tindakan-tindakan baik yang paling simpel antar manusia. Nah, ini dia pelajaran utamanya. Kita tuh sering banget mikir kalau mau bikin perubahan harus ngelakuin hal-hal yang besar dan wah. Padahal justru tindakan-tindakan kecil yang penuh perhatian itulah yang seringkali dampaknya paling besar. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Cuma sebuah sentuhan, sebuah senyuman, sebuah kata yang baik, kuping yang mau dengerin, atau pujian yang tulus. Ini kan hal-hal kecil semua yang bisa kita lakuin tiap hari. Tapi kekuatannya bisa mengubah hidup seseorang loh. Jadi pesan utamanya itu adalah gimana caranya kita jadi saluran kasih. Maksudnya gimana? Intinya bukan kita yang jadi sumber kebaikan itu, tapi kita jadi perantaranya. Kita biarkan kebaikan itu ngalir lewat kita buat nyentuh orang lain, persis kayak yang dilakuin si anak kecil dan nenek tadi. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Setelah dengar cerita ini, mungkin pertanyaannya bukan lagi gimana ya cara ketemu Tuhan, tapi lebih ke gimana caranya hari ini aku bisa jadi wajah Tuhan buat orang lain.
Siapa tahu senyuman atau kue yang kita kasih ternyata itu jawaban dari doa seseorang. Coba deh renungin itu.